Saya yakin dan percaya itu hampir 100% ditolak. Seorang mungkin juara kalau judulnya datar-datar seperti itu. Jadi judulnya mesti ada yang unik ya. Istilahnya biasanya kalau dari dulu itu ya yang laku itu ya akronim biasanya. Akronim, jadi mesti paham lah akronim yang biasa menulis itu. Karena memang hampir 100% kalau judulnya formal, normatif. Ya, kebetulan saya juga penilai skripsinya UTIN ya sampai hari ini. Itu judul seperti PTK seperti itu nggak mungkin masuk, nggak mungkin juara. Itu bisa saya pastikan karena kurang menggelitik, kurang menarik, kurang bernilai jual. Nilainya hanya untuk formal saja. Tapi kalau diberi judul yang agak unik ya, itu mesti menarik gitu untuk bagaimana kita bisa mau membaca. Nah, beruntung panjenengan semua kalau panjenengan ditempatkan di tempat atau SMP yang kurang bagus, itu beruntung. Seperti saya, dulu saya kan ditempatkan di SMA Patik Raja, SMA-nya Mbak Asih dulu itu SMA yang paling primitif lah waktu itu, ya Mbak ya. Karena SMK-nya itu baru berdiri tahun 90, kalau tidak salah angkatan pertama 96. Waktu itu saya ngajar di situ belum ada kelas 3. Dan tantangannya banyak sekali, medianya kurang, tempatnya kurang, anak-anaknya juga kurang, nakal-nakal juga dulu. Ya, saya pernah dihadang anak pakai pedang ngomong agak kasar sitik. Nah, tapi kalau di sekolah yang sudah berkualitas, sudah maju seperti SMA 1, 2, Purwokerto itu sudah sulit mencari bahan. Karena mereka paling bahasanya orang diajar sinau dewek. Jadi kalau anak-anak kami kalau nggak diajar ya nggak bisa tahu apa-apa. Mulanya saya harus berusaha untuk memintarkan mereka, membuat mereka paham. Karena jurusan saya kimia kira-kira bisa mengangkat, bisa dari media, bisa dari teknik atau strategi, ya, bisa juga dari metode, bisa juga dari model. Tergantung kekuatan kita di dalam menulis itu. Kalau saya cenderungnya itu media dulu ketika menulis itu. Nah ini karena saya ini sebagai kepala sekolah, materi di sini terkait dengan pengelolaan sekolah. Nah kalau panjenengan bisa pakai media, pakai yang lain, strategi yang lain. Tapi kalau ini saya memang karena pengelolaan, ya menggunakan yang saya angkat adalah tentang pengelolaan sekolah. Ya. Ini siap juara ini ya. Ini kan akronim Bapak Ibu. Bukan apa sekedar kata atau frasa ya, kelompok kata, tapi ini suatu singkatan atau akronim. Ya. Kalau dalam ini ya kalau bahasa Indonesia namanya akronim. Jadi membentuk sebuah kata yang bisa dimengerti dari dua sisi. Satu sisi sebagai ringkasan dari banyak aspek, ataupun dengan kata siap dan juara kita sudah bisa menginterpretasi ini maknanya siap berarti kita siap, juara berarti kita juara gitu. Nah, dalam penulisan praktik baik yang populer itu biasanya menggunakan metode STAR. Dan saya tidak mengatakan kalau setiap tahun itu STAR terus loh ya, karena di dalam lomba itu mesti berbeda-beda antara lomba satu dengan yang lain. Kenalkan panjenengan yang STAR dulu aja, yang saya alami. Jadi metode STAR itu adalah yang pertama kita menyatakan apa yang ada di sekolah kita atau situasinya bagaimana di sekolah kita. Jadi kalau misalkan jenengan menulis masalah kesulitan belajar, ya. Kalau sejarah saya nggak begitu paham ya. Mungkin misalnya panjenengan saya angkat saja misalnya mengenai ya peta lah ya, misalnya melalui peta. Ada nggak materi tentang peta? Ada, misalnya masalah tentang peta. Di dalam kita membahas tentang wilayah atau kepulauan lah ya. Itu
Bisa jadi kita misalnya kalau menggunakan peta biasa 2 dimensi mungkin anak tidak begitu paham. Bisa juga menggunakan media berbasis IT misalnya, atau 3 dimensi menggunakan komputer ataupun teknologi informatika. Ini kemudian jenengan karena jenengan menguasai IT ya, karena jenengan ingin ada, misalnya anak kok malas diajar dengan menggunakan peta biasa, maka jenengan berkeinginan untuk mengajar menggunakan media yang menarik. Maka di sana jenengan menuliskan situasinya, itu jenengan di sana antara lain tentang motivasi belajar rendah, prestasi rendah, rata-rata ulangan IPS-nya rendah. Nah, kemudian itu ditulis situasinya di sana. Jadi jenengan menulis ya. Ini seperti saya juga menulis tentang situasi di sekolah saya waktu itu. Misalnya SMP 3 Sokaraja. Ya. Jenengan ngajar IPS di situ. Nah, jenengan di dalam pembelajaran panjenengan itu kira-kira ya apa yang akan Anda ungkap, mana yang akan Anda masalahkan. Misalnya kan materi IPS juga beda-beda nih. Kita ambil tadi masalah peta misalnya. Maka di sana jenengan menulis saja di sana secara mengalir, kemudian cukup misalnya jenengan mengungkapkan datanya ulangan IPS ya, anak tentang peta tahun kemarin diungkap, anak mengalami kesulitan, nyatanya nilainya rendah, ditunjukkan dengan perolehan ulangan misalnya. Maka ini diceritakan di sini, di situasi. Jadi situasi itu bisa ya di sini berupa keadaan sarprasnya mungkin, keadaan motivasi anak-anaknya, keadaan kelasnya, kemudian keadaan mungkin hal-hal lain, mungkin lokasi wilayah sekolah yang mungkin di desa itu diceritakan di situ. Nah, kemudian setelah situasi itu diceritakan ini ya, misalnya judulnya tadi apa tadi? Misalnya judul normatifnya dulu ya, karena kalau kita mau menulis judul yang kreatif itu butuh perenungan. Jadi kita langsung saja misalnya yang formal dulu lah. Pemanfaatan media 3 dimensi dalam meningkatkan motivasi peserta didik misalnya di SMA Negeri 3 Sokaraja. Itu misalnya judulnya itu judul formal ya. Itu kalau nanti panjenengan mau lomba kan harus diganti. Ya, itu karena judul formal. Nah, maka situasinya diceritakan seperti tadi. SMA Negeri 3 Sokaraja merupakan sekolah menengah pertama yang berada di wilayah timur Kabupaten Banyumas, misalnya begitu. Kondisi lokasi yang jauh dari kota, ya, dapat kita ketahui mereka sebagian besar berasal dari penduduk atau masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Itu misalnya seperti itu. Itu tulis di situ. Nah, terus kemudian terkait dengan prestasi misalnya, masalah IPS. Di dalam pembelajaran IPS di SMA SMP 3 Sokaraja banyak mengalami kendala. Hal ini disebabkan adanya kekurangan sarana prasarana, kemudian motivasi siswa juga sangat rendah. Hal ini ditunjukkan oleh perolehan nilai ulangan terkait dengan peta di tahun pelajaran yang lalu cukup rendah dengan data sebagai berikut. Nah, itu ada tabelnya Bu. Itu situasi. Ya. Nah, situasi di sini ceritakan. Karena kalau nulis best practice yang untuk lomba itu biasanya dibatasi oleh jumlah kata. Seperti ini kan dibatasi 3.000 kata. Jadi kita nuliskan tidak terlalu bertele-tele lah, yang penting-penting. Nah, kemudian situasi itu ya, setelah itu ditutup dengan ini, dengan alternatif apa yang akan kita munculkan di dalam penyelesaian masalah di sekolah itu. Jadi tadi situasi sudah masuk, kemudian setelah itu untuk ya, mengatasi hal tersebut, maka saya melakukan terobosan dengan membuat atau melakukan inovasi berupa apa? Misalnya berupa media pembelajaran berbasis 3 dimensi
ya, menggunakan komputer. Ditulis di sini di terakhir. Ini ada beberapa kata ini. Ada beberapa kata. Berapa alinya ini? 1, 2, 3. Nah, maaf ya, ini langsung aja ya, daripada teori banyak lah. Nanti kalau teori dengan tinggal banyak itu di AI juga banyak teori. Ini praktek saja langsung. Nah, apalagi kalau kita hubungkan dengan visi sekolah misalnya, sebagai bentuk tantangan kita, visi sekolahnya misalkan, dengan kan mesti anak misalnya anak berpikir cerdas atau anak yang berprestasi. Nah, berarti itu dihubungkan dengan visi sekolah dengan juga boleh, tidak apa-apa. Nah, kemudian kalau yang saya tulis ini karena kaitannya dengan visi misi, ya, ini maka di sini juga lengkap, diberi bawah ini. Siap juara itu visinya SMA 1 Banyumas. Jadi saya masuk SMA Banyumas tahun 22 langsung berubah visi. Siap juara itu singkatan dari sehat, karena SMA Banyumas itu sekolah sehat tingkat nasional, sehat, kemudian iman dan takwa, kemudian akhlak mulia, prestasi, jiwa kemandirian, ya, unggul, arif dan ramah lingkungan. Itu singkatannya juara. Jadi saya merangkai itu dengan teman-teman, kemudian kita sosialisasikan menjadi visi Banyumas. Dan selama di sana saya membuat program-program, ya, alhamdulillah naik semua prestasinya. Mengapa siap juara? Karena di dalam pembuatan visi itu sejatinya menurut teori harusnya memiliki roh. Dibuat yel-yel itu ada gairah. Jadi oleh karena itu saya berjudul energi siap juara, ini ada gairah, gairah. Jadi kita yel-yelnya Semaba Jaya, ya, sekolah di Semaba siap juara. Selalu setiap kegiatan begitu. Kita kenalkan, kita buat program. Alhamdulillah di tahun 2024 pas saat saya mau lomba dapat penghargaan dari Capdin Award. Waktu itu ada 7 kategori. Salah satunya peraih jumlah OSN tingkat provinsi terbanyak, jumlah OSN tingkat kabupaten terbanyak ketiga. Nah ini kemudian SNBP naik, ya, dari saya datang di situ hanya dapat 24, saya di situ 24, itu tahun 2024 dapat 70 anak, 48 atau 70 terakhir kemarin, ya, dapat signifikan sekali, sehingga saya tulis, ya, sebagai best practice saya ikutkan di GTK Hebat 2024. Nah, jadi kalau misalnya panjenengan ingin mengangkat sesuatu, sebaiknya yang sudah pernah dirasakan manfaatnya. Jadi tidak hanya sekedar angan-angan. Kalau angan-angan itu namanya belum praktek baik, karena belum dipraktekkan. Tetapi yang praktek baik itu berarti yang pernah dipraktekkan, dan itu hasilnya bagus. Kalau ingin hebat lagi, ya, pernah sekolah itu pernah dapat sesuatu penghargaan dari dinas pendidikan, dari apa yang panjenengan berbuat. Kalau sudah ada juaranya atau sudah ada penghargaan, misalnya dengan lomba di tingkat kabupaten, anak-anaknya menang karena metode jenengan, teknik jenengan, anaknya diberi apresiasi, nilainya tinggi-tinggi rata-rata, itu bisa ditulis dengan mudah dan insya Allah mendapat apresiasi selanjutnya, karena sudah pernah terbukti menunjukkan bahwa itu adalah ide yang inovatif, kreatif, dan berhasil meraih sesuatu. Mengapa saya pede? Karena tadi dapat 7 kategori SMA Banyumas di tingkat Capdin wilayah 10 Banyumas Cilacap. SMA yang terbanyak, dapat kategori terbanyak. Ya, saya pede sekali. Nah, tapi ya tidak menutup kemungkinan SMA lain juga lebih bagus, ya, ditinjau dari aspek lain. Cuma dilala kebetulan mungkin yang ngirim hanya saya dari SMA Banyumas, yang ngirim naskah mungkin dari Capdin hanya saya, sehingga saya langsung bisa menjadi 10 besar, ya, di Jawa Tengah. Yang nulis itu saat itu 30 se-Jawa Tengah, ya.
Nah ini Bapak Ibu terkait dengan situasi ya. Situasinya seperti ini. Jadi kan mesti sudah cakap atau sudah biasa lah hal-hal seperti ini, situasinya seperti ini. Kemudian tantangan, T-nya tantangan. Ya, ada juga yang menjalankan tugas, tapi ini di sini kemarin pas GTK 24 T-nya itu tantangan. Nah tantangannya apa? Itu di dalam kita mengembangkan media itu, di dalam pembelajaran itu tantangannya apa? Misalnya tantangannya mengenai kurangnya pendanaan, gitu. Ceritakan di situ. Jadi misalkan di dalam pembuatan ini biayanya mahal, atau di dalam pembuatan ini prosesnya cukup panjang, kemudian ada hal-hal khusus anak ketika menerima ini, mungkin ada yang tidak mampu atau kurang memahami, itu nanti ceritakan di tantangan itu. Ada juga mungkin ada pihak lain yang tidak setuju, misalnya dari pola sekolah ketika mau mengadakan semacam kegiatan dengan menggunakan alat bahan, mungkin sekolah tidak mengizinkan atau lain-lain. Itu ditulis di tantangan. Ya. Jadi RT-nya itu tantangan kita di dalam melakukan kegiatan itu. Nah kalau saya itu tantangannya apa? Tantangannya ya banyak sekali itu. Ya, ada tantangan tentang motivasi Bapak Ibu guru, timnya kurang bagus etos kerjanya mungkin atau yang lain, itu di situ kita tulis. Ya. Apalagi kalau saya datang di sekolah yang zona nyaman. Zona nyaman itu kalau saya lihat guru-gurunya diajak maju angel gitu, karena sudah biasa ayam, TPG-nya cair, ya, kemudian gajinya juga tinggi, apalagi P3K sekarang tinggi gajinya. Saya kemarin ngitung P3K saya anak 2, ya, P3K menceritakan tentang aksinya, bukan menceritakan, mendeskripsikan atau menjelaskan. Nah ini isinya aksi berarti. Aksinya bagaimana? Misalkan dengan pertama aksinya adalah kalau saya itu mengubah mindset. Kalau dengan mungkin yang pertama misalnya mempersiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan. Contoh membuat LKPD misalnya, kemudian mempersiapkan alat bahan untuk pembuatan ini medianya, ceritakan di situ, atau merancang alur pikiran media pembelajaran yang akan dibuat. Karena namanya media pembelajaran berbasis komputer kan sudah harus ada langkah-langkahnya. Ya, misalnya dari pertama judulnya, kemudian tujuannya, kemudian media yang akan digunakan dari mana sumbernya, sampai jadi satu paket media pembelajaran 3 dimensi misalnya. Nah, itu yang disiapkan di situ. Kemudian yang kedua membuat RPP ya, membuat RPP misalnya, membuat modul ajar, ya, urutannya seperti apa, prakteknya di sekolah seperti apa. Kemudian yang ketiga ya, penyajian misalnya, penyajiannya nanti seperti apa. Nah setelah itu, setelah aksi, kemudian kita mengadakan evaluasi, kemudian mengadakan ini koreksi di tindak lanjut terkait dengan direfleksi terus tindak lanjut ini ada di sini aksi. Kalau saya menerapkan siap juara ya otomatis ada sosialisasi, ada apa ya, semacam membentuk tim gitu. Kalau saya ini membentuk tim, kalau jadi kan di kelas tidak membentuk tim. Nah kemudian setelah itu nanti ada semacam setelah selesai kan ada hasil yang melakukan ulangan misalnya, itu ada hasilnya ditulis di sini. Kalau saya hasilnya juara Pak, kejuaraannya, ANBK-nya, asesmen nasionalnya tak tampilkan persentase hasilnya. Ini. Ya. Nah setelah ini termasuk dapat penghargaan ini ditulis di sini Pak. Jadi kalau panjenengan misalnya sudah anak-anak itu sudah ada yang dapat penghargaan, tulisnya di sini. Ya. Nah setelah itu baru menutup itu refleksi. Tapi kadangkala
Ini hasil yang di sini digabung dengan refleksi, tergantung keinginan dari aturan lomba. Kalau lombanya memang hasilnya di bab penutup, hasil dan refleksinya ya tinggal dipilih aja ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ini. Jadi aksi, kemudian R-nya adalah result atau refleksi, result dan refleksi, R-nya di STAR itu. Situasi, tantangan, aksi, result atau bisa juga hasil dan refleksi. Itu terkait dengan metode STAR. Jadi nulis best practice gampang apa Bang? Gampang banget. Gampang banget Bu. Ya. Apa metode apa namanya? STAR itu gampang. Kalau yang model kayak dulu ketika ada KK kredit, nah itu memang sulit. Best practice namanya itu dulu. Dulu angka kreditnya kalau nggak salah 2 kalau nggak salah. Dulu kita masih pakai PAK. Kalau sekarang kan naik pangkat geluduk 4C. Ya, bahasa udah berapa? 4A. 4A. Berapa lagi 4C itu? Karena setiap 2 tahun itu bisa naik pangkat. Iya. Terus ini lip saya itu. Ya, jadi itu Bapak Ibu terkait metode menulis best practice, praktek baik ya. Ini istilahnya disebutnya praktek baik ya. Bukan praktek yang terbaik, tapi praktek baik. Kalau best practice kan praktek terbaik ya. Best paling terbaik, best. Ya, tapi kalau ini praktek baik, praktek baik. Jadi semua guru bisa menulis praktek baik. Ya, apapun yang dilakukan Bapak Ibu guru, kalau itu sudah bermakna, apalagi dapat penghargaan anak-anak yang kita bimbing, itu sudah bisa menjadi bahan tulisan. Ya. Ya, jadi mungkin ada yang mau disampaikan, monggo, silakan, monggo, ibu-ibu bapak, ada yang ditanyakan sebelum cerita yang lain gitu, yang kemudian orang akan menjadi ini. Tapi kadang-kala pula inovasi itu kalau misalkan bidang inovasi ya bisa tidak terbatas, misalnya membuat sesuatu menjadi berdaya guna. Misalnya kemarin yang diambil dari NTB kalau tidak salah itu masalah di lingkungan, yaitu mengangkat tema tentang tanaman sesuatu lah ya, itu dimanfaatkan untuk minuman alami dan sudah mendapatkan hak paten. Itu bisa juga diangkat untuk lomba. Jadi tidak harus pembelajaran, namun karena beliau kepala sekolah, itu maka dihubungkan dengan kewirausahaan sekolah. Tapi kalau guru bisa juga dimanfaatkan atau dihubungkan dengan materi biologi kalau guru IPA.